Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi menetapkan Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyebut kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Selain menetapkan Dirut Pertamina Patraniaga sebagai tersangka, Kejaksaan Agung juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka dan langsung ditahan. Kejagung menyebut korupsi di anak perusahaan Pertamina ini terjadi pada 2018 hingga 2023. Modus tersangka yaitu sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri agar bisa mengimpor minyak mentah dari luar negeri. Namun berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tersangka RS, SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyebut Direktur PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan sengaja membeli minyak mentah RON 90 atau setara Pertalite yang dioplos dengan RON 92 atau setara Pertamax. Tidak hanya itu, Kejagung juga menemukan modus mengangkat harga biaya pengapalan secara tidak wajar dalam impor minyak mentah. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92, padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Penyidik Kejaksaan Agung menemukan biaya tata kelola minyak yang tinggi memengaruhi subsidi BBM yang dibebankan ke APBN dalam bentuk skema subsidi. Kejaksaan Agung menemukan kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun rupiah, diantaranya kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, impor melalui broker, melalui kompensasi dan pemberian subsidi dari APBN. PT Pertamina menyebut menghormati proses hukum yang ditangani Kejaksaan Agung dan siap bekerja sama untuk penyidikan. Pertamina memastikan kasus yang ditangani Kejaksaan Agung tidak berdampak terhadap distribusi BBM dan LPG di masyarakat. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar, dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa.